Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Kinerja Operasional PT Kemas di PT XXY. Dengan saya sendiri selaku penulis artikel ini, Dewi Juliana Tutratan, dan Kus Haryadi sebagai penulis pendamping. Oke, langsung saja kita. Yang pertama yaitu latar belakang. Sekarang ini dunia pelayaran mengalami perkembangan dan kemajuan sangat pesat. Sebagai alat transportasi laut, kapal merupakan pilihan umum para pengusaha untuk mengangkut berbagai kebutuhan dalam jumlah yang sangat besar, baik untuk mengangkut barang-barang maupun untuk mengangkut orang. Perdagangan dengan menggunakan jasa transportasi laut, biaya yang dibayar lebih rendah atau murah dibandingkan dengan menggunakan transportasi lainnya. Untuk mendukung sarana angkutan laut, diperlukan prasarana berupa pelabuhan. Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk atau keluarnya barang melalui wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah. Pelabuhan merupakan tempat berlabuh kapal untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air bersih, dan lain sebagainya. Salah satu pelabuhan Indonesia adalah Pelabuhan Pangkal Balam yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap hari pelabuhan ini dapat padat dengan kegiatan-kegiatannya seperti pelayanan penumpang kapal, bongkar muat barang, dan lainnya. Salah satunya adalah kegiatan pelayanan barang yang ada di daerah Pangkal Pinang. Pelabuhan Pangkal Balam merupakan pintu masuk utama pergerakan barang yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, di mana sebagian besar barang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia dikirim melalui Pelabuhan Pangkal Balam, di mana pelabuhan ini sebagai prasarana menunjang distribusi barang ke daerah atau wilayah sekitar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya berdampak pada kinerja pelabuhan, di mana jumlah pemakaian pelabuhan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sedangkan ketersediaan jumlah waktu dan tempat sangat terbatas. Salah satunya adalah kegiatan pelayanan operasional PT Kemas di Pelabuhan Pangkal Balam yang masih dalam penetapan prosedur operasional yang akan ditetapkan. Kekurangan dan keterbatasan inilah yang nantinya perlu diukur sejauh mana pemanfaatan fasilitas pelabuhan dengan sarana penunjang yang ada, karena dengan kinerja pelayanan operasional PT Kemas yang baik, maka pelayanan pelabuhan pada masa yang akan datang akan mengalami peningkatan sehingga nantinya Pelabuhan Pangkal Balam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana moda angkutan laut. Maka dari itu perlu dilakukan perhitungan terhadap peralatan yang digunakan. Ya, selanjutnya itu tinjauan pustaka atau metode yang saya gunakan dalam perhitungan kinerja operasional. Oke, untuk pedoman perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK 103-2-D-PJL-2017 tentang pedoman perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan tahun 2017. Yang pertama adalah perhitungan YOR. YOR adalah Yacht Occupancy Ratio, adalah perbandingan antara jumlah pemakaian lapangan penumpukan yang dihitung dalam satuan ton atau per hari atau TEUs per hari dengan kapasitas efektif lapangan penumpukan tersedia dalam satu periode. Dengan rumus YOR sama dengan ton dikali rata-rata lama penumpukan dibagi kapasitas efektif lapangan kali 100%. Yang kedua adalah BTP, daya lalu dermaga atau tambat. BTP adalah bed output yang lazim disebut bed throughput, atau daya lalu lintas barang di dermaga adalah jumlah ton per meter kubik barang yang melewati tiap meter panjang dermaga yang tersedia. Dengan rumus adalah BTP sama dengan jumlah ton per meter kubik barang dibagi panjang dermaga yang tersedia. Yang selanjutnya adalah service time, yaitu sama dengan jumlah ton yang dikerjakan dibagi produktivitas efektif sama dengan ton per jam. Nah, untuk menghitung prediksi arus PT Kemas yang akan datang menggunakan metode tren linier. Tren linier itu adalah metode tren linier adalah suatu tren yang dikenaikan atau menurunkan nilai yang akan diramalkan, baik naik atau turun secara linier dan deret waktu jika digambarkan dengan plot akan mendekati garis lurus. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih
data asli dengan data pada garis trennya. Yaitu dengan rumus yang tertera di slide. Rumus ini untuk menentukan metode atau tren mana yang akan digunakan dapat dilakukan dengan cara menghitung kesalahan mutlak rata-rata terjadi atau average absolute error, yaitu AAE sama dengan sigma Y dikurang sigma 1 per N, di mana yaitu merupakan perkiraan kebutuhan yang akan datang. X faktor untuk bulan yang bersangkutan, Y adalah data berkala atau data real, N adalah jumlah data. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu untuk pertumbuhan arus peti kemas. Arus peti kemas semakin meningkat setiap tahunnya. Data arus peti kemas merupakan data utama untuk menganalisis kinerja pelayanan pengoperasian peti kemas. Data arus peti kemas digunakan untuk menentukan rencana penanganan peti kemas sehingga arus peti kemas berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan pengoperasian peti kemas. Ini merupakan data real yang didapat dari perusahaan tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dengan total arus peti kemas yaitu 23.859 box. Dari sini adalah untuk kita menghitung pertama yaitu prediksi arus peti kemas untuk menentukan peti kemas yang akan datang di tahun-tahun berikutnya, itu menghitung perhitungan tren linear dan perhitungan AAE tren linear dengan menggunakan rumus yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan tren linear. Dari hasil perhitungan itu kita dapat mengetahui arus peti kemas yang akan datang di tahun 2021 hingga 2025. Dengan perolehan data-data yang sudah saya hitung, dapat dilihat di slide. Maka diperolehlah perhitungan arus peti kemas beserta perhitungan YOR. Di mana perhitungan YOR ini sudah saya jelaskan sebelumnya dengan perhitungan jumlah ton dikali rata-rata lama penumpukan dibagi kapasitas efektif lapangan dikali 100%. Maka didapatlah nilai YOR dari 2016 sampai 2025 sebesar 24,4%. Di mana di sini sesuai dengan peraturan jenderal bahwa masih di bawah batas aman untuk perhitungan YOR di lapangan penumpukan. Yang berikut adalah menghitung kapasitas peralatan dan produktivitasnya. Di sini saya menghitung beberapa alat yang digunakan di perusahaan tersebut, yaitu forklift. Ada forklift 5 ton, forklift 3,5 ton, dan forklift 10 ton, head truck dan chassis 20 feet, fixed jeep crane dan mobil crane, serta rex starter. Jadi selanjutnya itu adalah menghitung kapasitas peralatan dan produktivitasnya. Yaitu di sini saya menghitung service time dengan menggunakan rumus service time, yaitu jumlah ton yang dikerjakan dibagi produktivitas efektif, maka akan didapatkan jumlah waktu kerja setiap alat yang digunakan. Yang selanjutnya itu perhitungan bed throughput atau BTP. Untuk menghitung data real yaitu dari 2016 sampai 2020 dan hasil forecasting atau perhitungan tren linear dari 2021 sampai 2025 untuk arus peti kemasnya untuk 2025 sebesar 60,359 box dengan perhitungan BTP yaitu 471 dengan perhitungan BTP yaitu jumlah ton per meter kubik atau barang dibagi panjang dermaga yang tersedia. Di sini panjang dermaga di perusahaan atau pelabuhan tersebut yaitu 128 meter. Maka didapatkan hasil untuk bed throughput di perusahaan itu adalah 471. Maka dari itu, dari hasil pembahasan yang telah
dipaparkan yaitu perhitungan YOR, BTP, dan arus peti kemas yang akan datang dari 2021 sampai 2025 dapat direkapitulasi kriteria dan hasil penelitian untuk pencapaian kinerja operasional peti kemas di pelabuhan tersebut sebagai berikut dengan uraian YOR peti kemas dengan existing. Di sini 70% dikategorikan baik karena masih dalam batas aman dari peraturan Dirjen yang telah ditetapkan, yaitu belum lewat dari 6%. Jadi masih dalam keterangan baik. Kinerja forklift dengan keterangan baik, kinerja mobil kren baik, kinerja head truck cukup baik, kinerja forklift baik dengan BTP untuk nilai BTP dermaga peti kemas 372 box per meter per tahun. Dan untuk prediksi arus peti kemas yang saya prediksi yaitu dari 2021 hingga 2025 dapat menghasilkan data analisis yaitu 47.603 unit box per tahun. Dengan nilai YOR peti kemas proyeksi yaitu 24/4% dikategorikan baik, masih dalam batas aman. Untuk nilai BTP dermaga peti kemas untuk nilai prediksi yaitu 471 dan kapasitas dermaga peti kemas yaitu 74.751 box per tahun. Ya, dapat saya simpulkan yaitu metode prediksi dan peralatan yang digunakan untuk memprediksi arus peti kemas di pelabuhan XSY untuk 5 tahun mendatang menggunakan metode trend linear dengan bantuan software Excel. Pelayanan operasional peti kemas di pelabuhan XSY dari nilai yang dihitung berupa nilai YOR, BTP, KD, dan kinerja peralatan bongkar muat pada kondisi existing, di mana nilai-nilainya mencapai kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor UM.002-38-DJM.11. Yang ketiga adalah pencapaian kinerja operasional pada 5 tahun mendatang mencapai kondisi nilai YOR sebesar 24,4%, nilai BTP 471 box garing meter garing per tahun, dan nilai KD yaitu 74.751 box per tahun. Pada kondisi ini, pelabuhan XSY masih mampu melayani peti kemas yang ada di pelabuhan. Yang terakhir adalah produktivitas kinerja peralatan pelayanan peti kemas seperti forklift, mobil crane, fixed jeep crane, dan head truck dinilai baik. Untuk sarannya, prediksi arus peti kemas di PT XSY dapat dilihat akan semakin meningkat dengan pola kinerja 24/7, bila mana semua agen pelayanan menerapkan pola yang sama agar kinerja pelayanan akan semakin optimal, dan juga PT XSY melakukan pengoptimalan terhadap sarana dan fasilitas peralatan bongkar muat agar dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan agar umur pakai dari peralatan pelayanan bongkar muat peti kemas maupun general cargo bisa bertahan lama, dikarenakan biaya untuk maintenance ataupun pengadaan terbilang cukup besar. Ya, mungkin itu presentasi saya mengenai artikel yang saya tulis yaitu analisis kinerja operasional peti kemas. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.